Jadi kali ini penulis sudah itu ya, sudah lepas apa jenenge bagian penghambat udara yang bagian luar. Jadi yang dari udara luar menuju ke filter udara ada penghambatnya, itu yang kumparan itu udah penulis lepas. Sekarang motor penulis yang nggak standar itu dari filter udara menuju intake, itu saluran udaranya penulis hambat kumparan. Jadi kumparannya sekarang cuma satu. Kalau dua rasanya berat, kalau satu gini rasanya ringan. Tapi untuk ngetes performa normal atau enggak, nunggu jalan lurus ya, jalan lempeng ya. Untuk ngetes apakah kalau lari lebih dari 90 itu berat atau enggak. Soalnya tadi pagi menulis pakai dua-duanya, yang dari luar masuk filter ke mesin ada kumparan dua-duanya, itu berat. Penulis berharap yang dari filter menuju intake itu tetap dipasang untuk dicoba di oli selanjutnya, oli apa jenenge, Uni Oil rencananya. Jadi ya harapannya itu biar harapannya enteng. Nanti kelihatan di 0-100 nya lah. Nggak tahu ini tarikannya enteng apa enggak. Soalnya namanya manusia fleksibel ya, gak kroso. Ada yang ngomong suara mesin penulis kasar, kedengaran entah dari video ini. Nggak tahu lah. Bahasan penulis kali ini adalah ingin membahas kenapa sih ya pabrikan ngasih oli transmisi. Jadi penulis bahas sebelumnya, entah jadi ke upload atau enggak, itu membahas soal SAE apa jenenge 80W 90. Itu standar oli mesin, oli transmisi ya, yang kalau disetarakan dengan oli mesin itu kira-kira 10W30. Jadi kalau oli 80W90 ini dikonversikan, itu termasuk 10W20, 10W30. Kalau lihat grafiknya ya. Ini kayaknya penulis perlu ganti-ganti nih, sumbat luar dengan yang sumbat dalam filternya ya. Soalnya fairingnya kok udah beda lagi ya. Kayaknya yang lebih enak itu adalah kalau yang luar yang dihambat ya. Tak lagi lah, penulis nggak ngerti. Jadi di video sebelumnya saya penulis sudah jelaskan panjang lebar soal kesetaraan ini ya. Dari grafik ada, tapi dari angka juga ada. Sayangnya yang namanya datasheet, produk datasheet, kalau untuk oli gear wah wis minim banget ya. Untuk oli mesinnya yang minim, apalagi yang oli gear. Oli gear entah mengapa ya cuma ada satu macam. Jadi kalau oli mesin kan macam-macam. Motor skuter pun nggak cuma 10W40, ada 5W40, ada 10W30 kalau nggak salah. Jadi kekentalannya kan macam-macam. Tapi kalau oli gear cuma satu, 80W90. Nggak ada opsi keduanya. Ini tarikan motor kayak enak sih, bola wis.
Nanti kalau nggak enak, penulis buka semuanya, termasuk yang pipa dari luar masuk ke filter itu. Pengen lihat penulis apa benar tarikannya enak. Soalnya kan ECU menyesuaikan. Kalau udara dihambat jadi ngirit, jadi bensinnya sedikit. Kalau udara ditambahi, apa dia bisa menyesuaikan juga jadi banyak juga. Jadi adaptif gitu ya. Kalau pas udara sedikit, bensinnya ya sedikit. Balik lagi ke oli ya. Aneh kan ya. Kalau untuk oli transmisi kok pilihannya cuma satu. Padahal kalau kita lihat oli mesin, mengapa kok pilihannya sampai banyak? Satu pabrik pun bisa menyediakan oli matic dua macam, ada yang 10W30, ada yang 10W40. Mengapa oli transmisinya cuma satu macam? Apa kalau oli transmisi tidak terpengaruh cuaca? Sebenarnya sih sama aja ya, sama aja. Entah ada petunjuk kekentalan atau enggak ya. Tapi ya mestinya sama saja dengan oli mesin. Karena bahannya ya mestinya sama. Dari bahan hidrotreat juga. Penulis nanti carilah bahannya mereka pakai apa, kan kelihatan ya. Ya semoga kelihatan di safety data sheetnya, karena beberapa pabrikan kan merahasiakan. Menurut penulis ya kita nggak usah ngikuti apa tren dari pabrikan, karena menurut penulis ya tadi ada juga yang ngasih rekomendasi kekentalan. Nah, rekomendasi kekentalan penulis itu ya sesuai dengan suhu. Kalau mesinnya suhu cuacanya panas, ya pakai oli yang kental. Pakai apa? Suhunya dingin, pakai oli yang encer. Ada yang bilang bahwa suhu transmisi nggak sama dengan suhu mesin. Betul. Kemungkinan lebih dingin karena nggak ada ruang bakar di situ. Kalau kita tuang air ke transmisi, nggak sampai bunyi ces kan? Beda dengan kita tuang air ke mesin, ces gitu kan? Dari situ aja sudah kelihatan kan? Ada beda suhunya. Mana yang lebih dingin? Ya transmisi. Tapi sedingin apa transmisi? Apa dingin banget? Ya enggak ya. Apakah sampai separuhnya? Kalau itu entah. Yang jelas suhunya lebih panas daripada 40 derajat. Menurut penulis kayak gitu. Karena penulis pegang, panasnya sampai nggak bisa dipegang, sampai menyakitkan. Mungkin ya suhunya 70-80 gitu. Apa beda jauh dengan suhu mesin? Kalau oli mesin ya, penulis pernah ukur suhunya 86. Entah ya, enaknya yang ukur termo itu ditempelin ke transmisi ya. Ditempelin transmisi yang mengukur suhu murah itu. Entah bisa nunjukin atau enggak ya. Kalau dari tarikan ini kayak kurang enak saya ya. Wah sayang sekali, padahal penulis pingin loh ya. Besok penulis coba lepas dua-duanya lah. Yang di dalam filter lepas, yang di luar lepas. Rasanya kayak gimana?
di 0-100 lagi pagi-pagi. Kalau tadi di 0-100 dua-duanya jelek ya. Biasanya di plang itu udah 100, itu masih 99. Kalau di DTI mungkin ya 22 detik 0-100 nya atau lebih. Kayaknya berat nih ya, jalan 100-nya ya. Sampai mana tadi? Wis lupa. Yang jelas kecenderungan encer dari oli transmisi yang dijual pabrikan itu nggak beda lah ya dari memaksakan encer untuk oli mesin. Banyak ya rider yang pakai oli 10W40, akhirnya mesinnya mengalami masalah. Yang sering itu apa? Bearingnya kena. Bearing mana aja ya, bearing di dalam mesin itu, bearingnya open as, bearingnya yang apa, laker samping apa jenenge, bandulnya yang yang kanan juga yang dekat magnet. Kalau yang di transmisi ya yang kena roda itu bearingnya biasanya kena. Terus bagian yang gosok-gosok non as di anunya, di roller rocker roller itu yang sering kena juga, jadi bikin suara berisik. Jadi rocker roller entah mengapa jadi bagian yang paling gampang aus ya. Ya, dari kasus seperti itu oli-oli rekomendasi ya, oli khusus motor matic, jadinya ironinya nggak cocok untuk motor matic karena ya itu terlalu encer. Jadi karena terlalu encer ya, anu ya, nggak bagus ya. Mungkin ada yang ngomong, masa sih, apa iya kalau dikasih lebih kental, lebih sip. Kalau untuk oli mesin sudah banyak buktinya. Yang biasanya pakai oli pabrikan ya, entah Yamaluk, entah HM Oil, ganti pakai Mesran SA40. Wah, banyak yang memuji ya. Jadi enak pol tarikannya gitu ya. Terus yang apa jenenge? Kalau yang oli transmisi nggak tahu ya, tapi yang jelas biasanya memuji soal suaranya jadi halus sekarang. Kalau penulis sendiri nggak tahu ya, karena mulai dari awal untuk oli transmisi penulis pakai yang kental mulai dari awal, entah mengapa ya, kok nggak ke oli mesin juga. Tapi mungkin karena buka wis ngerti ya. Jadi ya jangan kaget lah lihat kekentalan oli yang nggak ada pilihannya itu. Karena ya mereka jualnya sebenarnya bukan untuk Indonesia, tapi untuk negara mereka.
tahu orang Indonesia butuh, jual juga ke sini, padahal sebenarnya kekentalannya yang kurang. Jadi jangan heran kalau mereka sudah pakai oli mahal, oli terkenal, tapi ternyata masih bermasalah transmisinya, bearing ngoblak atau jadi bunyi atau apalah. Karena memang ya mereka itu tidak didesain untuk Indonesia. Kalau benar didesain untuk Indonesia, coba sana ke Mandalika itu apa benar bisa tahan. Penulis pengen tahu kalau orang balapan di Mandalika itu pakai oli apa. Itu kan itu balap mas. Nah, tapi ya lihat aja lah balap yang di Sentul, olinya kan encer 10W40. Pengen tahu di Mandalika dia pakai oli encer juga enggak? Ya wes lah, enggak panjang-panjang gitu aja. Yang jelas kalau untuk oli transmisi pakai oli mesin pun nggak apa-apa, yang dengan kekentalan yang sesuai. Walau rekomendasinya pabrik ngomong harus lebih kental, tapi nyatanya pabriknya sendiri ngasih oli lebih encer. Pabrik olinya ya. Kalau pabrik motornya, kalau yang Honda nggak ngomong, kalau yang Yamaha 10W40 nggak beda kan dengan oli mesinnya. Jadi ya ironi lah. Rekomendasi penulis untuk oli transmisi, kalau mau pakai oli transmisi mobil itu pakai GL4 pun nggak apa-apa, nggak harus pakai GL5. Kekentalannya yang SAE 90 saja, jangan yang 85-90 atau 80-90. Terus ya sesuaikan lah ya. Kalau oli transmisi untuk mobil minim 1 liter ya belinya ya. Nggak ada yang kecil gitu kayak ya 200 atau 100 ml. Ngecer berarti ya. Kalau pakai oli mesin ya pakai 20W50 lah kalau rumahnya pinggir pantai ya. 10W40 baru dipakai di pegunungan gitu. Tetap rekomendasinya nggak beda dari oli mesin. Kalau untuk pemakaian di transmisi, meseran aja cukup, meseran SI40 kalau nemu. Kalau nggak nemu ya Repsol 20W50, Bardahel 20W50, Castrol GPS kalau nemu. Penulis baru sadar ya. Penulis baru sadar bahwa ini kilometer per liternya cuma 40 tinggi juga ya. Padahal penulis pakai seperti biasa. Angkanya 43,9. Jadi kalau untuk yang pingin irit, emang bener ya yang perlu dilakukan adalah menghambat dari intake menuju dari filter udara menuju mesin, dari filter udara menuju throttle body. Yang penulis hambat sekarang itu ternyata buat irit. Ini nih 43,8. Ini irit ini karena penulis pakainya seenaknya. Pakai seenaknya bisa seirit ini. Jadi kalau pengen ngirit, yang dihambat adalah bagian intake-nya ya. Ini rasanya nggak bisa 100 ya. Sama ya, hampir sama kayak pagi tadi. Jadi yang intake itu dikasih kumparan itu emang bikin lambat ya. Bikin lambat, bener-bener kehambat.
tapi konsumsi bahan bakar irit. Nggak nyangka penulis, ya pemakaian saya naik bisa 43,1 ya. Ini mungkin level adaptasinya ECU ya. ECU nya yang deteksi, oh oksigennya anu ya, apa jenenge, berkurang, akhirnya dikurangi bahan bakar, apa pasokan bahan bakar. Mungkin kayak gitu ya, mungkin kayak gitu. Terus pokoknya lihat setelannya berkurang, ECU adaptasi. Kalau ingin merubah adaptasi itu ya gedekan angka CU nih. Ini padahal penulis pakai CU plus 8 loh ya. Pakai CU plus 8 angkanya bisa seperti ini. Ini penulis sudah lepas yang apa, dari udara luar masuk ke filter udara, udah penulis lepas. Jadi cuma satu-satunya yang menghambat udara itu ya dari filter menuju intake, dari filter menuju throttle body, dari throttle body, dari filter menuju mesin ya. Irit loh angka segini ini. Penulis waktu belum pakai Sado Revitalizan dapat angka ini itu kalau eco riding ya setengah serius ya. Jadi benar-benar eco riding, gak ono mandeke blas. Tapi tadi ada lampu merah, tadi sempat macet. Angkanya masih bagus. Ya entah ya, apakah cara ini emang bisa diikuti atau enggak lah ya. Entah berlaku untuk NMAX lainnya atau enggak ya. Tapi ya silakan coba lah ya. Modifikasi ini kan modifikasi intake ya. Kalau udara dikurangi, misalnya ECU-nya ngaco gitu, gak menyesuaikan, bensinnya masih banyak, ya bakal merebet kan. Nah, merebet itu nggak akan merusak mesin, karena yang merusak mesin itu apa sih? Pre-ignition kan. Pre-ignition itu terjadi kalau campuran udaranya terlalu kering. Tapi nyatanya ECU-nya ya menyesuaikan diri. Jadi beneran ya kalau untuk ngirit-ngiritkan emang bisa pakai apa metode ini. Jadi bukan karena dari pasokan bahan bakar yang dikurangi, tapi ngurangi udara, ternyata ngurangi bahan bakar juga. Entah ya kalau yang motornya ECU-nya ngaco atau masih pakai karbu, penulis nggak tahu apa efeknya sama. Tapi yang jelas kalau di NMAX penulis udah jelas makin irit. Cuma ya itu, ini mau review oli lah gak iso. Jadi ya penulis lepas, penulis besok pakai, enggak pakai apa yang apa ini tadi, kumparan ini tadi, sekalian sama yang di filter udara juga penulis lepas. Ya wis lah gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.